Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Muhaimi dengan NPM 2408262208. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan blok obstetri yang berjudul preeklamsi. Di mana untuk definisi dari preeklamsi ini sendiri adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan hipertensi, yaitu di atas sama dengan 140/90 mm heraksa setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu yang disertai proteinuria atau tanda kerusakan organ lain seperti gangguan ginjal, hati, atau sistem saraf. Kondisi ini dapat berkembang menjadi eklamsia atau kejang jika tidak ditangani. Kemudian adapun untuk etiologi dari preeklamsia ini sendiri adalah atau penyebab pasti preeklamsia ini belum diketahui. Namun berhubungan dengan gangguan perkembangan plasenta, terjadi kegagalan invasi trophoblas ke arteri spiralis sehingga aliran darah ke plasenta terganggu yang memicu pelepasan faktor inflamasi dan disfungsi endotel sistemik. Kemudian adapun untuk faktor resiko dari preeklamsia ini sendiri adalah faktor resikonya meliputi primigravida, riwayat preeklamsi sebelumnya, kehamilan ganda, obesitas atau usia ibu di atas 35 tahun atau di bawah 20 tahun. Dan juga hipertensi kronik, diabetes mellitus, dan penyakit ginjal. Faktor-faktor ini meningkatkan terjadinya gangguan perfusi pada plasenta sehingga dapat menyebabkan yang kita sebut tadi adalah preeklamsi. Dimana untuk patofisiologinya sendiri adalah yaitu preeklamsia dimulai dari gangguan perfusi plasenta akibat kegagalan remodeling arteri spiralis. Hal ini menyebabkan hipoksia plasenta yang memicu pelepasan mediator inflamasi sehingga ke sirkulasi ibu sehingga terjadinya disfungsi endotel, vasokonstriksi, dan peningkatan tekanan darah serta kerusakan organ. Adapun untuk tata laksana yang kita berikan pada pasien preeklamsi adalah yaitu kita berikan terapi yang bertujuan untuk mencegah komplikasi dan kejang, yaitu obat utamanya adalah antihipertensi, misalnya seperti labetalol, nifedipin, atau metildopa untuk mengontrol tekanan darah, serta kita berikan juga magnesium sulfat untuk mencegah dan mengatasi dari kejang yang terjadi. Kemudian kortikosteroid dapat kita berikan untuk pematangan paru jika persalinan prematur direncanakan. Kemudian, adapun komplikasi yang dapat terjadi pada preeklamsia ini adalah preeklamsia adalah komplikasinya itu meliputi eklamsia atau kita sebut dengan kejang, sindrom HELLP, hemolisis, peningkatan enzim hati, dan trombositopeni. Kemudian bisa terjadi juga gagal ginjal, edem pada paru, hingga kematian ibu. Pada janin dapat terjadi pertumbuhan terhambat atau IUGR atau bisa juga terjadi komplikasi seperti prematuritas dan kematian intrauterin. Kemudian adapun untuk prognosa dari preeklamsi ini sendiri adalah prognosanya tergantung pada keparahan dan kecepatan penanganan dari preeklamsia ini sendiri. Adapun preeklamsia ringan memiliki prognosa yang baik, sedangkan preeklamsia berat yaitu meningkatkan resiko komplikasi ibu dan janin. Setelah persalinan biasanya kondisi membaik, namun kondisi ibu biasanya memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit kardiovaskular di masa yang akan datang. Baiklah, mungkin penjelasan untuk preeklamsi ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Dan di bawah ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan dari preeklamsia ini sendiri. Kemudian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.